Siang itu, matahari membakar aspal saat Kinanti melangkah gontai menuju rumahnya. Kedua tangannya nampak keberatan, menjinjing plastik-plastik belanjaan, berisi sayur mayur, dan bahan dapur sederhana. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita dengan daster batik pudar dan keringat yang bercucuran itu adalah seorang pewaris tunggal kerajaan properti. Kinanti memilih hidup dalam kesederhanaan demi menguji ketulusan suaminya, Aris. Namun, setibanya di depan pintu jati rumah mereka, langkah Kinanti terhenti. Suara gelak tawa yang melengking terdengar dari dalam, menghancurkan ketenangan yang selama ini ia jaga. Di dalam ruang tamu yang dingin oleh AC, Bu Ratna duduk di sofa bludru dengan gaya angkuh. Di sampingnya, Aris tengah sibuk melingkarkan sebuah jam tangan Rolex berkilau ke pergelangan tangan seorang wanita cantik bernama Sheila. Kinanti masuk dengan kepala tertunduk, mencoba melewati mereka tanpa keributan. Namun, mata tajam Bu Ratna langsung menangkap sosok menantunya. Dengan wajah jijik, ibu mertua itu menutup hidungnya menggunakan sapu tangan sutra. Seolah-olah kehadiran Kinanti membawa wabah busuk ke dalam ruangan mewah tersebut. Berhenti di situ. Kinanti, lihat dirimu. Sudah seperti pelayan pasar yang tidak mandi 7 turunan, bentak Bu Ratna dengan suara tinggi yang menusuk telinga. Ia kemudian melirik Sheila dengan tatapan memuja. Lihat Sheila ini, dia cantik, wangi, dan kelas atas. Bukan seperti kamu yang hanya bisa menghabiskan uang anakku untuk membeli kangkung dan tempe busuk. Kamu benar-benar memalukan citra keluarga kami. Lanjutnya, tanpa mempedulikan perasaan Kinanti yang berdiri mematung. Aris, pria yang dulu berjanji akan melindungi Kinanti, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Ia justru asik memamerkan jam tangan barunya kepada Sheila. Sayang, abaikan saja dia. Dia memang tidak punya selera, ujar Aris dengan nada sombong yang kental. Ia kemudian menatap Kinanti dengan pandangan merendahkan. Kinanti, mulai besok jangan lewat pintu depan kalau bawa barang-barang sampah itu. Pakai pintu belakang. Kamu membuat Sheila tidak nyaman dengan bau keringatmu itu. Lagi pula, jam tangan ini harganya ratusan juta. Kamu bahkan tidak akan bisa membelinya meski bekerja seumur hidup. Sheila, sang selingkuhan, menutup mulutnya sambil terkikik sinis. Oh, jadi ini istri kamu yang kamu ceritakan itu, Aris. Kasihan sekali ya. Penampilannya bahkan lebih buruk dari pembantuku di rumah, ucap Sheila yang memicu tawa penghinaan dari Bu Ratna dan Aris di sudut ruangan. Seorang asisten rumah tangga yang sedang membersihkan meja hanya bisa menunduk ketakutan, berbisik pelan dalam hati. Betapa teganya mereka memperlakukan sang nyonya rumah seperti pengemis di rumahnya sendiri. Kinanti hanya berdiri diam. Wajahnya tertutup bayangan rambutnya yang sedikit berantakan. Namun, jika ada yang melihat lebih dekat, tidak ada tetesan air mata di sana. Yang ada hanyalah tatapan dingin dan tajam seperti mata pisau. Ia menatap jam tangan di tangan Aris, jam tangan yang sebenarnya dibeli menggunakan dana dari rekening rahasia yang ia miliki, yang telah dicuri Aris secara halus melalui manipulasi laporan keuangan keluarga. Kinanti mencatat setiap kata hinaan itu di dalam kepalanya, menyimpannya sebagai bahan bakar untuk kehancuran mereka nanti. Baiklah, kalau itu keinginan kalian, ucap Kinanti dengan nada yang sangat tenang, bahkan terlalu tenang hingga terdengar mematikan. Ia tidak membantah, tidak pula menangis histeris. Ia hanya berbalik arah, meninggalkan plastik belanjaannya di lantai begitu saja. Di dalam benaknya, Kinanti sudah mulai menyusun rencana. Baginya, permainan sandiwara kemiskinan ini sudah cukup. Saatnya menunjukkan pada mereka bahwa singa yang sedang tidur tidak seharusnya dibangunkan dengan cara yang sehina ini. Keserakahan telah benar-benar melenyapkan akal sehat di dalam rumah itu. Bu Ratna dengan kasar menghempaskan sebuah map coklat ke atas meja kopi marmer, tepat di depan wajah Kinanti. Di sampingnya, Aris tampak bersandar angkuh sambil menggenggam tangan Sheila. Seolah-olah mereka adalah pasangan paling berkuasa di dunia. Tidak ada lagi rasa segan, apalagi cinta. Bagi mereka, Kinanti hanyalah penghalang besar yang harus segera disingkirkan demi gaya hidup mewah yang selama ini mereka impikan dengan uang hasil menipu. Tanda tangani sekarang. Jangan banyak drama, teriak Bu Ratna dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Ia menunjuk dokumen pengalihan aset rumah tersebut dengan kuku-kuku merahnya yang tajam. Rumah ini terlalu mewah untuk wanita kampungan sepertimu. Aris sudah memutuskan untuk membangun masa depan baru dengan Sheila, wanita yang punya level sosial yang jelas. Kamu hanya akan jadi parasit yang menghambat kesuksesan anakku. Lanjutnya, tanpa sedikit pun rasa iba, Aris kemudian maju selangkah, menatap Kinanti dengan sorot mata penuh kebencian dan penghinaan. Ia dengan bangga
menunjukkan saldo di ponselnya yang berisi ratusan juta rupiah uang yang sebenarnya ia curi dari tabungan rahasia Kinanti secara perlahan. Dengar Kinanti, aku sudah punya segalanya sekarang. Aku punya modal. Aku punya Sheila yang jauh lebih kaya dan berkelas darimu. Rumah ini akan kujual dan hasilnya akan kugunakan untuk modal bisnis baruku di pusat kota. Kamu pergilah cari kos-kosan sempit di pinggiran kota sana. Sheila yang duduk di sana hanya bisa tertawa sinis sambil memainkan kunci rambutnya yang mahal. Duh, Aris, lihat mukanya. Dia pasti bingung bagaimana caranya hidup tanpa uang bulanan darimu. Ejek Sheila dengan nada manja yang dibuat-buat. Di ambang pintu dapur, dua orang asisten rumah tangga berbisik dengan wajah cemas. Tega sekali Pak Aris. Padahal selama ini Bu Kinanti yang paling sabar menghadapi tabiat ibunya, bisik salah satu dari mereka, menyaksikan kezaliman yang terjadi di depan mata. Kinanti hanya menatap dokumen itu dengan pandangan datar. Tidak ada getaran ketakutan di tangannya. Tidak ada pula kemarahan yang meledak-ledak. Ia melihat betapa rendahnya harga diri suami dan mertuanya yang sedang berpesta di atas penderitaan yang mereka buat sendiri. Jadi, kalian sangat yakin bahwa semua yang kalian miliki sekarang adalah hasil keringat kalian sendiri? Tanya Kinanti dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki nada ancaman yang tersirat bagi siapapun yang cukup cerdas untuk menyadarinya. Mendengar itu, Bu Ratna justru tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang penuh dengan kesombongan kosong. Tentu saja, anakku adalah manajer sukses. Sedangkan kamu hanya beban yang kerjaannya cuma bersih-bersih. Jangan sok bijak di depanku Kinanti. Cepat tanda tangani, atau aku akan menyeretmu keluar secara paksa, sekarang juga. Ancam Bu Ratna sambil menggebrak meja. Ia tidak sadar bahwa setiap gertakan yang ia lontarkan adalah paku terakhir yang ia tancapkan pada peti mati masa depan finansialnya sendiri. Dengan gerakan yang sangat elegan dan perlahan, Kinanti meraih pulpen tersebut. Ia menatap Aris dan ibunya satu persatu, memberikan senyuman tipis yang terasa sangat dingin. Ia menandatangani dokumen itu bukan karena kalah, melainkan karena ia tahu bahwa umpan telah dimakan sepenuhnya. Kinanti membiarkan mereka merasa menang di atas awan, tanpa mereka tahu bahwa langit yang mereka injak sebenarnya adalah milik wanita yang baru saja mereka injak-injak harga dirinya itu. Puncak penghinaan itu akhirnya tiba seperti badai yang menghancurkan sisa-sisa kesabaran. Setelah dokumen ditandatangani, Bu Ratna tidak lagi memiliki rasa malu. Ia melangkah ke arah dapur, mengambil tas belanjaan milik Kinanti yang berisi sayuran, lalu melemparkannya ke lantai hingga isinya berhamburan. Dengan wajah yang merah padam karena keangkuhan, ia menunjuk ke arah pintu keluar. Selesai, sekarang bawa sampah-sampahmu ini dan keluar dari rumahku. Kamu tidak pantas menginjakan kaki di lantai marmer ini 1 detik pun lagi, teriaknya dengan nada yang sangat kasar. Aris hanya berdiri bersedekap, menatap istrinya Sioloela wanita. Di depannya adalah noda kotor yang harus segera dibersihkan. Tanpa rasa bersalah, ia menarik paksa tas kecil yang dipegang Kinanti, menggeledahnya, dan mengambil kunci rumah serta kartu ATM dari sana. Ini bukan milikmu lagi. Semua yang ada di rumah ini adalah hasil kerja keras keluarga kami. Kamu datang tanpa membawa apa-apa, maka pergilah sebagai pengemis, ucap Aris dengan tawa sinis yang menghina. Ia merasa telah menang telak, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melepaskan satu satania pelindung yang menjaga hidupnya dari kebangkrutan. Penghinaan tidak berhenti di situ. Bu Ratna merogoh tas Hermes palsunya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 2.000 rupiah yang sudah lecek. Sambil tertawa mengejek, ia melemparkan uang-uang receh itu ke arah wajah Kinanti. Lembaran uang itu melayang dan jatuh di kaki Kinanti yang hanya mengenakan sandal jepit murah. Ini, ambil. Ini cukup untuk bayar ojek menuju kos-kosan kumuh di pinggir kali. Jangan pernah bermimpi untuk kembali ke lingkungan elit seperti ini lagi Kinanti. Tempatmu bukan di sini, tapi di tempat sampah. Sheila yang menyaksikan kejadian itu menutup mulutnya pura-pura merasa kasihan, namun matanya penuh dengan kemenangan. Aduh tante, jangan terlalu kasar. Kasihan kan? Nanti dia menangis dan tidak punya uang untuk beli tisu, sindir Sheila yang disambut tawa terbahak-bahak oleh Aris dan ibunya. Di luar pagar, beberapa tetangga yang sedang lewat mulai berbisik-bisik. Kasihan sekali Bu Kinanti. Padahal dia orangnya sangat baik. Pak Aris bener-bener sudah buta karena harta, bisik seorang tetangga yang merasa miris melihat pemandangan tersebut. Kinanti berdiri tegak. Tidak sedikit pun ia menunduk untuk mengambil uang receh
yang dilemparkan kepadanya. Ia membiarkan wang-wang itu terinjak oleh kakinya sendiri. Wajahnya tetap tenang, seolah semua makian itu hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Namun, di balik ketenangan itu, ada sorot mata yang sangat tajam, menatap ke arah gedung pencakar langit Kenanti Tower, yang terlihat jelas dari halaman rumah tersebut. Ia sedang menghitung mundur waktu kehancuran mereka semua. Kalian yakin hanya ini yang ingin kalian berikan padaku? Tanya Kinanti dengan suara rendah yang sangat dingin. Membuat tawa Aris tiba-tiba terhenti karena rasa merinding yang tak dapat dijelaskan. Ia tidak membalas makian itu dengan makian lagi. Ia hanya merapikan bajunya yang sedikit berantakan akibat tarikan Aris tadi. Ingat baik-baik hari ini, Aris. Ingat baik-baik wajahku saat kalian mengusirku seperti pengemis. Karena setelah ini, kalian akan merangkak di kakiku hanya untuk meminta satu suap nasi, lanjutnya dengan nada mematikan. Tanpa menoleh lagi, Kinanti melangkah keluar dari gerbang rumah itu dengan kepala tegak. Ia meninggalkan semua kemewahan palsu yang diklaim oleh suami penipunya. Saat ia berjalan menjauh, ia mengeluarkan sebuah ponsel berlapis emas dari balik lipatan bajunya ponsel yang selama ini ia sembunyikan. Ia menekan satu tombol panggilan cepat. Jemput saya di tikungan depan dan sampaikan pada tim legal, eksekusi seluruh aset atas nama Aris dimulai sekarang juga. Jangan sisakan 1 sen pun untuk mereka. Perintahnya tegas. Hanya beberapa ratus meter dari gerbang rumah yang penuh makian itu, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap sudah terparkir di bawah bayangan pohon besar. Begitu Kinanti mendekat, seorang pria bersetelan jas mahal segera keluar dan membungkuk hormat, membukakan pintu untuknya dengan sangat takzim. Tidak ada lagi sosok wanita berbau dapur yang dihina tadi. Di dalam mobil itu, Kinanti melemparkan sandal jepitnya dan menggantinya dengan sepatu stiletto merah bermerek ternama. Ia menyandarkan punggungnya ke jok kulit premium, sementara asisten pribadinya menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan grafik penurunan saham perusahaan Aris secara drastis. Semua sudah siap? Nyonya besar, tanya sang asisten dengan nada sangat formal. Kinanti hanya memberikan anggukan kecil sambil menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Ia tidak butuh waktu lama untuk meratapi nasib, karena baginya, emosi adalah pemborosan energi. Tarik semua suntikan dana dari Aris Corp dalam 5 menit ke depan. Pastikan semua vendor menagih hutang mereka sore ini juga. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikayarkan oleh kegelapan yang ia buat sendiri. Perintah Kinanti dengan suara yang begitu tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Di sisi lain kota, Aris dan Bu Ratna sedang asyik merayakan kemenangan mereka di sebuah butik perhiasan mewah menggunakan sisa kartu kredit yang mereka pikir masih aktif. Bu Ratna dengan sombongnya menunjuk sebuah kalung berlian seharga ratusan juta rupiah. Bungkus yang ini, anakku baru saja mengusir beban di rumah kami. Hari ini adalah hari keberuntungan, serunya kepada pelayan butik dengan suara keras agar didengar pengunjung lain. Aris hanya tersenyum lebar, merasa dunia ada di genggamannya tanpa menyadari bahwa pondasi ekonominya sedang digergaji hingga habis oleh tangan istrinya sendiri. Namun, suasana meriah itu seketika berubah saat kasir mencoba memproses pembayaran. Mohon maaf Pak, kartu Anda ditolak, statusnya diblokir permanen oleh pihak bank atas perintah pemilik utama aset. Ucap pelayan butik dengan wajah bingung. Aris terbelalak, wajahnya berubah pucat pasi. Tidak mungkin, coba lagi. Kamu tidak tahu siapa saya, teriak Aris sambil memukul meja kasir. Beberapa pelanggan di butik itu mulai berbisik sinis. Gaya selangit, tapi ternyata kartunya mati. Memalukan sekali, ucap salah satu sosialita yang ada di sana sambil melirik rendah ke arah Bu Ratna. Satu persatu panggilan masuk ke ponsel Aris. Suara para investor yang marah dan kontraktor yang mengancam akan menyita alat berat memenuhi ruang dengar Aris. Wajah sombongnya kini berganti dengan keringat dingin yang bercucuran. Sementara itu, Kinanti yang memantau semuanya dari balik layar tablet hanya tersenyum tipis. Ia sedang menyiapkan langkah terakhir untuk gala dinner yang akan menjadi panggung eksekusi bagi mereka. Ia ingin musuh-musuhnya tetap merasa di atas angin sebentar lagi, agar jatuhnya mereka nanti terasa jauh lebih menyakitkan dan mematikan. Nyonya, Aris sedang mencoba menghubungi nomor lama Anda, lapor sang asisten. Kinanti mematikan layar ponselnya dengan gerakan elegan. Biarkan saja, biarkan dia menikmati kepanikannya. Hubungi panitia gala dinner malam ini. Katakan bahwa saya sendiri yang akan datang sebagai tamu kehormatan tertinggi. Dan pastikan Aris serta ibunya mendapatkan undangan khusus. Saya ingin mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri siapa sebenarnya orang yang mereka sebut pengemis itu.
ucap Kinanti, dingin. Mobil mewah itu meluncur membelah jalanan kota, membawa sang penguasa asli kembali ke tahtanya. Kinanti tahu, kehancuran yang taktis tidak butuh teriakan, melainkan ketepatan waktu. Malam ini bukan sekadar pesta, tapi adalah upacara pemakaman bagi harga diri Aris dan Bu Ratna yang selama ini hidup dari kemurahan hati yang mereka hianati. Kekuasaan Kinanti mulai bergerak seperti arus bawah laut, tenang di permukaan, namun siap menyeret siapapun yang berani bermain-main dengannya ke dasar jurang yang paling dalam. Aula utama Hotel Bintang 5 itu berkilau oleh cahaya lampu kristal yang memantul di setiap sudut ruangan. Aris, Bu Ratna dan Sheila melangkah masuk dengan sisa-sisa kesombongan mereka, mencoba menutupi kepanikan akibat kartu kredit yang diblokir sore tadi. Mereka hadir di gala dinner ini dengan satu harapan, bertemu dengan pemilik misterius Kinanti Group untuk memohon bantuan modal. Bu Ratna terus memamerkan gaun lamanya yang dipaksa tampak baru, sambil memandang rendah para pelayan yang lewat. Lihatlah Aris, lingkungan seperti inilah yang pantas untuk kita, bukan rumah bau bumbu dapur tempat si pengemis Kinanti itu dulu berada, ucap Bu Ratna dengan suara tinggi, berusaha menarik perhatian tamu-tamu elit di sekitarnya. Suasana mendadak senyap saat pembawa acara naik ke atas panggung utama. Seluruh lampu aula perlahan meredup, menyisakan satu sorot lampu putih yang mengarah ke pintu besar di ujung aula. Hadirin sekalian, mari kita sambut pemilik tunggal aset properti terbesar di negeri ini, sekaligus pimpinan utama Kinanti Group, seru pembawa acara dengan nada penuh hormat. Aris dan Bu Ratna berdiri paling depan, memasang senyum terbaik mereka, bersiap untuk menjilat siapapun yang keluar dari pintu itu. Namun, senyum itu seketika membeku saat sosok wanita yang mereka kenal melangkah keluar dengan keanggunan yang tak tertandingi. Kinanti muncul dengan gaun hitam kotor yang bertabur ribuan berlian kecil, memancarkan kilau yang menyilaukan mata. Rambutnya yang dulu berantakan kini tertata sempurna, dan di lehernya melingkar kalung emerald yang harganya bisa membeli 10 rumah mewah Aris. Ia melangkah dengan dagu terangkat, dikawal oleh barisan pria bersetelan hitam yang tampak sangat sigap. Setiap langkah kakinya di atas karpet merah seolah menghancurkan harga diri Aris yang kini berdiri gemetar. Tidak mungkin, itu pasti orang yang mirip. Kinanti hanyalah wanita pasar, gumam Aris dengan suara parau dan wajah yang pucat pasi seperti mayat. Para tamu sosialita di ruangan itu segera membungkuk hormat saat Kinanti lewat. Luar biasa. Ternyata Nyonya Kinanti sendiri yang turun tangan. Kekayaannya memang tidak tertandingi, bisik salah seorang pengusaha ternama yang berdiri di dekat Aris. Sheila yang tadi begitu percaya diri kini menyusut di balik punggung Aris. Ia menyadari bahwa perhiasan yang ia kenakan hanyalah mainan murah dibandingkan dengan apa yang melekat di tubuh Kinanti. Kinanti tidak menoleh sedikit pun, ia terus berjalan menuju panggung utama, melewati mantan suami dan mertuanya Sioliola. Mereka hanyalah debu yang tak terlihat. Di atas panggung, Kinanti menerima mikrofon berlapis emas. Ia menatap ke seluruh penjuru aula, lalu pandangannya berhenti tepat di mata Aris yang sedang menggigil ketakutan. Senyum dingin tersungging di bibir Kinanti. Selamat malam para kolega. Malam ini, saya ingin mengumumkan bahwa saya telah membersihkan aset-aset busuk yang selama ini mengotori investasi saya, ucap Kinanti dengan suara yang tenang, namun menggema kuat di seluruh ruangan. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. Auranya saja sudah cukup untuk membuat siapapun yang berkhianat merasa tercekik. Bu Ratna mencoba melangkah maju, tangannya gemetar ingin meraih ujung panggung. Kinanti, ini benar kamu? Nak, ini ibu. Suaranya bergetar, antara tidak percaya dan rasa malu yang luar biasa. Namun, sebelum ia sempat mendekat, dua bodyguard bertubuh besar langsung menghalangi jalannya dengan tatapan mengancam. Kinanti hanya menatapnya dari atas panggung dengan tatapan yang sangat asing. Maaf Nyonya, saya tidak merasa memiliki keluarga dengan kelas rendahan seperti Anda. Tolong jaga jarak Anda dari panggung saya, ucap Kinanti dengan nada yang sangat mematikan, membuat seluruh tamu di aula itu mulai menertawakan Bu Ratna secara terang-terangan. Aris hanya bisa berdiri mematung, menyadari bahwa wanita yang ia usir dengan uang 2.000 rupiah sore tadi adalah pemegang kunci nasib dan seluruh hidupnya. Langit yang ia kira bisa ia gapai dengan menipu, ternyata adalah milik istri yang ia hinakan. Kinanti mengangkat gelas sampanyenya ke arah mereka. Sebuah simbol kemenangan absolut. Permainan sandiwara telah berakhir. Dan kini saatnya
Kinanti menunjukkan bahwa di dunia kekuasaan yang sesungguhnya, pengkhianat seperti Aris dan ibunya hanyalah serangga kecil yang siap diinjak hingga hancur. Panggung megah itu kini berubah menjadi pengadilan yang mencekam bagi Aris dan Bu Ratna. Dengan gerakan yang sangat tenang, Kinanti memberi isyarat kepada asistennya untuk menyalakan layar proyektor raksasa di belakang panggung. Seketika, layar itu menampilkan bukti-bukti transfer ilegal. Rekaman CCTV saat Aris mencuri perhiasan di brankas pribadi Kinanti, hingga dokumen hutang judi yang menumpuk atas nama Aris. Seluruh tamu undangan di aula itu tersentak. Suara bisik-bisik yang penuh penghinaan mulai menyerang Aris dan keluarganya dari segala arah. Aris merasa oksigen di ruangan itu seakan menghilang. Wajahnya kini benar-benar hancur oleh rasa malu yang tak tertahankan. Inilah pria yang mengaku sebagai manajer sukses di hadapan kalian semua, ucap Kinanti sambil berjalan perlahan di tepian panggung, menatap Aris dengan tatapan predator. Seorang pencuri yang mencoba membangun kerajaannya menggunakan uang dari yayasan yang saya miliki. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahan, tapi juga melakukan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat fantastis. Suara Kinanti terdengar sangat jernih dan berwibawa, membuat setiap kata yang keluar terasa seperti vonis mati bagi masa depan Aris. Bu Ratna, yang tidak tahan melihat putranya di pojokan, mencoba berteriak dengan suara seraknya yang kasar. Ini fitnah. Kamu hanya sakit hati karena diceraikan. Kamu sengaja membuat dokumen palsu ini untuk mempermalukan kami, teriak Bu Ratna sambil menanjuk-nanjuk ke arah panggung. Namun, keberaniannya itu segera padam saat beberapa pria berseragam polisi masuk ke dalam aula. Mohon maaf Nyonya, kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Aris dan Anda sendiri sebagai penadah aset ilegal, ucap salah satu petugas polisi dengan tegas, membuat Bu Ratna jatuh terduduk di lantai yang dingin. Sheila, yang selama ini menjadi pemantik api kesombongan Aris, segera mengambil langkah 1000. Ia mencoba melepaskan tangan Aris yang mencoba meraihnya. Jangan sentuh aku Aris, aku tidak tahu kalau kamu ternyata hanya pencuri miskin. Kita putus, teriak Sheila dengan wajah jijik. Di antara kerumunan tamu, seorang sosialita tertawa mengejek sambil mengarahkan ponselnya untuk merekam kejadian itu. Lihat itu. Tadi sombongnya bukan main di butik perhiasan. Sekarang malah diseret polisi. Benar-benar sampah masyarakat, serunya yang disambut tawa sinis tamu lainnya. Kinanti turun dari panggung dengan sangat anggun. Langkah kakinya mendekat ke arah Aris yang kini sedang diborgol. Ia berdiri tepat di depan mantan suaminya itu, menatapnya dari atas ke bawah, seolah melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Kinanti mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan notifikasi penyitaan rumah yang baru saja mereka banggakan sore tadi. Rumah itu, perhiasan yang ibu kamu pakai, dan semua kemewahan yang kalian nikmati. Semuanya sudah kembali ke tangan saya sore ini. Kalian benar-benar tidak memiliki apapun lagi sekarang, bisik Kinanti dengan nada yang sangat mematikan. Kekacauan itu mencapai puncaknya saat petugas mulai menyeret Aris dan Bu Ratna keluar dari aula mewah tersebut. Bu Ratna meronta-ronta, gaunnya tersingkap, dan perhiasannya ditarik kembali oleh pihak keamanan hotel karena dianggap sebagai barang bukti. Mereka terlihat sangat kontras di tengah kemegahan pesta itu, seperti noda hitam di atas kain sutra putih. Aris hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata siapapun, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya dalam hitungan detik akibat keserakahannya sendiri. Kinanti kembali berbalik ke arah tamu-tamunya, seolah tidak terjadi hal yang luar biasa. Ia mengambil segelas sampahnya baru dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Maaf atas gangguan kecil ini. Mari kita lanjutkan perayaan ini untuk menghargai kejujuran dan kekuatan yang sesungguhnya, ucapnya dengan senyum penuh kemenangan. Di belakangnya, pintu aula tertutup rapat, memisahkan dunia Kinanti yang penuh kemegahan dengan dunia Aris yang kini hanya menyisakan jeruji besi dan kehinaan yang abadi. Suasana di lobi hotel yang megah itu menjadi panggung kehinaan yang paling dramatis. Saat petugas kepolisian hendak menyeret mereka masuk ke dalam mobil tahanan, Bu Ratna tiba-tiba merosot ke lantai, memegang erat ujung gaun Kinanti dengan tangan yang gemetar hebat. Wajah yang tadi penuh dengan bedak mahal kini luntur oleh air mata ketakutan. Ia tidak lagi berteriak sombong atau mencaci maki. Yang ada hanyalah seorang wanita tua yang kehilangan seluruh martabatnya di depan publik. Kinanti berdiri tegak, membiarkan mantan ibu mertuanya itu berlutut di kakinya seperti pengemis yang mengharap belas kasihan di pinggir jalan. Kinanti, tolong ibu. Nah, ibu hilaf. Ibu hanya tergoda oleh omongan Aris. Tangis Bu Ratna pecah. Suaranya parau dan memilukan. Ia mencoba mencium ujung sepatu Kinanti,
berharap hati wanita yang pernah ia usir itu akan luntur. Jangan biarkan ibu masuk penjara, nak. Ibu tidak akan kuat di sana. Ambillah semuanya. Ambil semua perhiasan itu. Tapi tolong batalkan laporannya. Mohonnya dengan sangat memelas. Namun, Kinanti hanya menatap pemandangan itu dengan mata yang sedingin es Yoliala. Ia sedang melihat seekor serangga yang sedang menggeliat di bawah kakinya. Aris pun tidak jauh berbeda. Pria yang tadi siang dengan angkuhnya melemparkan uang 2.000 rupiah ke wajah Kinanti, kini tampak seperti pecundang sejati. Dengan tangan terborgol, ia mencoba mendekati Kinanti, mengabaikan tarikan petugas polisi yang menjaganya. Kinanti, dengarkan aku. Aku masih mencintaimu. Semua ini karena pengaruh Sheila. Dia yang menjebakku untuk menggunakan uang itu. Ucap Aris dengan nada yang sangat menjijikkan. Ia mencoba menunjukkan wajah melasnya, berharap Kinanti masih memiliki sisa rasa cinta yang bisa ia manipulasi sekali lagi. Para tamu undangan dan wartawan yang ada di lobi hotel tidak melewatkan momen tersebut. Mereka mengeluarkan ponsel, merekam setiap detik kejatuhan keluarga penipu itu. Lihat itu. Tadi siang, dia mengusir istrinya sendiri. Sekarang malah merengek seperti anak kecil yang kehilangan permen, celetuk seorang fotografer dengan nada sinis. Benar-benar tidak punya urat malu. Setelah menghina, sekarang berlutut. Dasar pengemis hina, sahut salah satu sosialita yang lewat sambil menutup hidung, seolah-olah aroma kemiskinan mendadak menguar dari tubuh Aris dan ibunya. Kinanti perlahan membungkuk, mendekatkan wajahnya ke arah telinga Bu Ratna, namun dengan jarak yang tetap menjaga kelasnya. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Namun setiap katanya terasa seperti tusukan belati. Ibu lupa, apa yang ibu katakan sore tadi? Ibu bilang, aku hanya beban dan sampah pasar. Sekarang lihatlah, siapa yang sedang bersimpuh di lantai hotel saya dan memohon seperti anjing kelaparan? Tanya Kinanti, dengan nada yang sangat datar, namun sangat mematikan. Ia menarik gaunnya perlahan, agar tidak lagi tersentuh oleh tangan Bu Ratna yang dianggapnya kotor. Aris mencoba bersuara lagi. Kinanti, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal dengan kekayaanmu ini. Namun, Kinanti justru memberikan tawa kecil yang sangat tajam. Mulai dari awal, Aris, di duniaku, tidak ada tempat untuk pengkhianat dan pengecut. Kamu bilang, aku tidak punya masa depan tanpa kamu. Sayangnya, mulai malam ini, masa depanmu hanya akan dihabiskan di balik jeruji besi, meratapi setiap sen yang kamu curi dariku. Balas Kinanti, sambil berdiri tegak kembali, dengan otoritas penuh. Tanpa memberikan satupun kata maaf, Kinanti memberikan isyarat kepada petugas polisi untuk segera membawa mereka pergi. Ia tidak peduli dengan teriakan histeris Bu Ratna yang memanggil namanya, atau sumpah serapah Aris yang mulai frustrasi. Kinanti berbalik badan, membelakangi mereka yang kini diseret paksa menuju mobil tahanan di tengah guyuran lampu flash kamera. Baginya, pemandangan mereka yang memohon di kakinya adalah bayaran yang setimpal untuk setiap tetes keringat dan kesabaran yang pernah mereka injak-injak selama ini. Suasana lobi hotel berangsur tenang setelah sirine mobil polisi menjauh, membawa Aris dan Bu Ratna menuju kehinaan yang sesungguhnya. Kinanti berdiri di tengah aula yang megah, membiarkan cahaya lampu kristal menyinari wajahnya yang tanpa ekspresi. Tidak ada gumpalan kesedihan. Tidak ada pula tawa kemenangan yang berlebihan. Baginya, kehancuran mantan suami dan mertuanya hanyalah sebuah proses pembersihan aset yang sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Ia mengeluarkan sapu tangan sutra, mengusap pelan ujung gaunnya yang sempat disentuh oleh tangan kotor Bu Ratna, lalu membuang sapu tangan itu ke tempat sampah, seolah benda itu telah terkontaminasi kuman kemiskinan. Asisten pribadi Kinanti mendekat dengan wajah penuh rasa hormat, menyerahkan sebuah map kulit berisi laporan penyitaan akhir. Semua sudah selesai. Nyonya besar, rumah, mobil, dan seluruh rekening mereka telah dibekukan. Besok pagi, nama mereka akan menghiasi halaman depan berita sebagai penipu terbesar tahun ini. Lapor sang asisten. Kinanti hanya melirik sekilas, lalu menutup map tersebut dengan gerakan jemari yang elegan. Kehidupan lama sebagai istri yang diremehkan telah mati malam ini, berganti dengan sosok penguasa yang selama ini ia sembunyikan di balik daster batik pasarnya. Dari kejauhan, para tamu sosialita yang tersisa masih memperhatikannya dengan tatapan kagum sekaligus ngeri. Dia benar-benar mematikan. Caranya menghancurkan mereka sangat bersih. Tanpa perlu mengotori tangannya sendiri, bisik seorang kolega bisnis kepada rekannya. Mereka menyadari bahwa di balik kelembutan Kinanti selama ini, terdapat kekuatan finansial yang bisa meruntuhkan hidup seseorang hanya dalam satu kedipan mata. Kinanti
tidak perlu berteriak untuk dihormati. Diamnya saja sudah cukup untuk membuat musuh-musuhnya gemetar di bawah kakinya. Kinanti berjalan menuju pintu keluar hotel, di mana barisan 10 bodyguard berseragam hitam sudah berdiri tegak menyambutnya. Saat ia melangkah melewati pintu kaca otomatis, angin malam berhembus, menerbangkan rambutnya yang tertata sempurna. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah langit malam yang gelap, namun penuh bintang. Ia teringat kembali pada lembaran uang 2.000 rupiah yang dilemparkan Bu Ratna sore tadi. Kini, uang itu tidak lebih dari sampah yang terkubur di bawah tumpukan kekayaannya yang tak terbatas. "Onya, kemana kita setelah ini?" tanya sang asisten, sambil membukakan pintu mobil Rolls-Royce yang mewah. Kinanti masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara, duduk di kursi pijat otomatisnya yang nyaman. Ia menyesap air mineral dari gelas kristal sebelum menjawab dengan nada yang sangat dingin. "Ke kantor pusat. Saya ingin memastikan tidak ada satupun jejak mereka yang tersisa di perusahaan saya. Dan kirimkan tagihan biaya sewa rumah untuk setiap hari yang mereka habiskan di sana selama ini ke sel penjara mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa bernapas di properti saya pun ada harganya." Perintah Kinanti tanpa belas kasihan. Mobil mewah itu pun meluncur, membelah jalanan kota yang gemerlap, meninggalkan semua drama sampah yang baru saja terjadi. Kinanti tidak pernah menoleh ke belakang. Baginya, Aris dan ibunya hanyalah sebuah kesalahan kecil dalam sejarah hidupnya yang kini telah ia perbaiki. Di dunia Kinanti, hanya ada satu hukum yang berlaku. Siapa yang memiliki kekuasaan, dialah yang menulis aturan. Dan malam ini, ia telah menulis bab terakhir untuk musuh-musuhnya dengan tinta emas yang mematikan. Kini, sang ratu telah kembali ke tahtanya, tanpa beban, tanpa gangguan, dan dengan kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya. Sambil memandang lampu-lampu kota dari balik jendela mobil, Kinanti hanya memberikan satu senyum tipis yang penuh kemenangan. Permainan telah berakhir, dan dia adalah satu-satunya yang berdiri tegak sebagai pemenang absolut.